Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Guru Wang Yan dengan paksa menelan seteguk ludah dan menatap He Caito dengan mata terbelalak. Dengan kata lain, 4 cerutumu dapat memperkuat kekuatan spiritual, kekuatan, pertahanan, dan kekuatan jiwa. Surga, Fan Yu, bajingan itu. Dia benar-benar membiarkan master jiwa tipe makanan jenius sepertimu menjadi insinyur jiwa. Aku benar-benar ingin memukulnya sekarang. Kamu tidak boleh mengutuk guruku, balas He Caito dengan marah. Tempat guru Fan Yu di hatinya mirip dengan seorang ayah. Tidak ada yang bisa menggantikan rasa hormat yang dia pegang untuk guru Fan Yu. Tanpa dia mungkin sudah mati di tangan para penyerangnya sejak lama. Maaf, aku terlalu bersemangat. Guru Wang Yan buru-buru berkata, ayo, jangan bicarakan ini sekarang. Saya memerintahkanmu untuk membuat 10 cerutumu sekarang sebagai percobaan. Guru Wang Yan, bisakah aku tidak mengambil bagian? BB berkata dengan getir, tidak bisa. Guru Wang Yan dengan tegas menjawab, kalian masing-masing harus mencobanya. Jika kalian didukung keterampilan jiwa Caito, kekuatan kalian akan meningkat setidaknya 10%. Selain itu, meskipun cerutu tidak dapat digunakan secara bersamaan, kalian semua dapat memilih satu sesuai dengan spesialisasi kalian. Dikombinasikan dengan fakta bahwa cerutu ini bagus untuk 2 hari, mereka akan menjadi alat penting bagi kalian di medan perang. Meja ruang konferensi dipenuhi dengan tumpukan cerutu. Ada yang tebal, tipis, besar, dan panjang. Sungguh, semua yang mereka butuhkan ada di sini. Susansi tersenyum nakal pada BB. Ayo saudaraku, tidak perlu sopan, sebenarnya rasanya cukup enak. Anggap saja kita menikmati bersama. Semuanya, mari kita semua menikmati cerutu Caito bersama. Tidak ada akan yang berpikir bahwa kamu bisu jika kamu tetap diam. Jiang Nanan tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat ke arah meja yang penuh dengan cerutu di depannya. Wajahnya yang menawan telah menjadi agak pucat. Baru kemudian Susansi menyadari bahwa kata-katanya agak terlalu kasar. Dia segera tutup mulut karena rasa malu yang dia rasakan. Meskipun begitu, Guru Wang Yan bahkan tidak menyadari kebencian di wajah Jiang Nanan. Dia segera menyalakan salah satu cerutu tebal, lalu meletakkannya di mulut dan menghirupnya dalam-dalam. 3 murid dari halaman dalam jelas jauh lebih tahan terhadap mantra jiwa He Caito. Bahkan Ma Xiaotao menyalakan cerutu dan menghirupnya tanpa terlalu memikirkannya. Jadi, anggota tim persiapan yang lain tidak punya pilihan selain menyalakan cerutu mereka sendiri. Yu Hao memegang cerutu tebal di mulutnya, yang He Caito secara pribadi membantu menyalakannya, namun matanya memiliki kilatan agak nakal saat dia melakukannya. Ketika Yu Hao akhirnya menghirupnya, rasa asap yang kuat menyebabkan tenggorokannya segera mengering. Dia tanpa sadar mulai batuk dan dia merasa seolah-olah semua lubangnya langsung dipenuhi dengan bau asap yang pekat. Meskipun begitu, rasanya benar-benar tidak enak. Pada saat yang tepat, Yu Hao tiba-tiba merasakan lautan spiritualnya sedikit bergetar. Segera setelah itu rasa relaksasi yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika itu terjadi, mata rohnya benar-benar menyala tanpa sadar. Perasaan ini tiba-tiba menyenangkan. Yang mengejutkan, Yu Hao menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak hanya diperkuat 10% saat ini. Kekuatan spiritualnya setidaknya 15% lebih kuat dari biasanya. Sialan, santai sekali. Perasaan apa ini? Koko Tianmeng tampaknya segera dibangunkan dari tidurnya. Pada saat ini, secara tidak sadar Yu Hao menghirup isapan lain dari cerutu. Koko Tianmeng menjadi tergila-gila dengan perasaan ini. Wah, nyaman sekali. Rasanya semua pori-pori di tubuhku terbuka. Ini terasa luar biasa. Keterampilan jiwa macam apa ini? Suara dingin permaisuri es segera menyerangnya. Apakah serangga besar sepertimu bahkan memiliki pori-pori? Apakah kamu tidak berpikir bahwa perasaan ini juga sangat nyaman? Koko Tianmeng bertanya tergila-gila.
Sensasi ini memiliki efek bergizi yang besar pada jiwa kita. Benar-benar sangat santai, bahkan lebih santai daripada tidur. Permaisuri es mendengus. Selain makan, yang kamu lakukan hanya tidur. Apakah kamu tahu bagaimana melakukan sesuatu selain kedua hal itu? Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Namun Yu Hao, hal semacam ini benar-benar sangat bermanfaat bagimu. Saya sarankan kamu menggunakannya sesering mungkin dalam jangka waktu yang lama. Itu akan membantu meningkatkan level kendalimu atas kekuatan spiritualmu. Fakta-fakta membuktikan bahwa cerutu Hecaito memiliki efek yang jauh lebih besar dari apa yang dia katakan sebelumnya. Yu Hao telah merasakan peningkatan besar dalam kekuatan spiritualnya. Di sisi lain, ketika Susansi mencoba cerutu panjang memperkuat pertahanan, dia melompat dengan bersemangat dan segera mengatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya terasa sekeras batu. Dia merasa bahwa kemampuan pertahanannya telah meningkat setidaknya 15% hingga 20%. Setelah pengujian terus-menerus oleh semua orang yang hadir, mereka menemukan bahwa cerutu Hecaito sebenarnya memiliki efek berbeda berdasarkan orang yang menggunakannya. Misalnya, cerutu tebal yang akan memperkuat kekuatan spiritual paling cocok untuk tipe spiritual Yu Hao, sedangkan cerutu panjang yang akan memperkuat pertahanan paling cocok untuk Susansi. Di sisi lain, cerutu besar paling cocok untuk BB karena memperkuat kekuatan seseorang. Cerutu keempat di sisi lain yang meningkatkan kekuatan jiwa seseorang ternyata cocok untuk semua orang. Ketika mereka menggunakannya, kekuatan jiwa yang diperlukan untuk mengaktifkan keterampilan jiwa mereka benar-benar berkurang. Ini setara dengan jumlah kekuatan jiwa mereka yang ditingkatkan dengan jumlah yang sama. Ketika mereka menyadari betapa efektifnya cerutu Hecaito, mereka perlahan-lahan menjadi mati rasa terhadap mantra jiwa yang memalukan yang harus dia baca. Namun terlepas dari bukti kegunaannya, masih ada beberapa orang yang masih agak tidak mau menggunakan cerutu. Orang yang paling menentang bukanlah Jiang Nanan atau Xiao Xiao yang perempuan, tetapi sebenarnya adalah Wang Dong. Tidak peduli apa, Wang Dong benar-benar menolak untuk menguji efek cerutu Hecaito. Yu Hao mencoba membujuknya untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak mau mengalah apapun yang terjadi. Meskipun Xiao Xiao dan Jiang Nanan tidak mau, mereka masih menerima satu set cerutu. Tak berdaya, Yu Hao hanya bisa menyimpan satu set cerutu ekstra sebagai cadangan. Guru Wang Yan menatap Wang Dong yang teguh dengan ekspresi agak tak berdaya di wajahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mencobanya, namun saya sarankan kamu menyimpannya untuk berjaga-jaga. Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan paksa. Tidak, Guru Wang Yan mengerutkan alisnya, tetapi hanya berkata, baiklah kalau begitu. Mari kita buat beberapa rencana untuk turnamen mendatang. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa akan ada 3 jenis pertempuran selama babak penyisihan. Akan ada total 67 tim yang berpartisipasi dalam turnamen mendatang, yang akan dibagi menjadi total 8 kelompok. Dengan jumlah tersebut, 3 kelompok akan memiliki 9 tim yang berpartisipasi, sedangkan 5 kelompok yang tersisa akan memiliki 8 tim. Dengan kata lain, kita harus bertarung 7 pertandingan di grup kita. Jika kita memenangkan pertandingan, kita akan mendapatkan 2 poin. Jika kalah, tidak akan mendapatkan poin. Dan jika seri, setiap tim akan menerima 1 poin. 4 kelompok akan bertanding setiap hari, sehingga putaran pertandingan akan selesai setiap 2 hari. Setelah 7 putaran dan sisa pertandingan dari grup dengan 9 tim selesai, babak akan selesai. Saya rasa ini akan berlangsung selama 15 hingga 16 hari. Ling Luochen akan benar-benar pulih pada putaran keempat atau lebih. Dan jika pemulihan mereka berjalan lancar, Ma Xiaotao dan Dayu Heng pulih sekitar putaran ke-6. Ketika itu terjadi, kekuatan tim akan meningkat secara drastis. Kita akan tahu di kelompok mana dan lawan besok pagi. Dengan reputasi kita, kemungkinan besar akan menjadi yang pertama di turnamen mendatang. Hal terpenting yang harus kalian lakukan adalah memastikan Yu Hao tidak bergerak. Keheranan hadir di mata semua orang. Guru Wang Yan melanjutkan. Selama putaran pertama, Yu Hao dan Wang Dong mengungkapkan budidayanya di peringkat kaisar jiwa. Yu Hao bahkan menggunakan keterampilan tiruannya untuk memberi mereka cincin jiwa 600.000 tahun. Itu benar-benar boros.
dan penguasa jiwa biasa akan segera bisa mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Namun, kita adalah Akademi Shrek. Beberapa akademi lain yang tidak memahami kita dengan baik akan memiliki kesalahpahaman. Paling tidak mereka akan berpikir, bagaimana jika pemuda dari Shrek itu benar-benar memiliki cincin jiwa 600.000 tahun? Apa yang harus kita lakukan? Mereka akan berpikir seperti itu. Dengan cara ini selama Yu Hao dan Wang Dong tidak bergerak selama turnamen mendatang, mereka tidak akan terekspos dan ketakutan di hati mereka akan tetap ada. Ini akan sangat bermanfaat dalam pertarungan kita secara keseluruhan. Sesuai dengan kultivasi dan pemahaman yang kumiliki tentang kalian, saya telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok sederhana. Tidak perlu menyebutkan pertarungan tim. Yu Hao hanya akan memerintah kalian dengan deteksi spiritualnya. Jika pertarungan eliminasi 1 lawan 1, kalian akan naik berdasarkan usia, dari yang tertua ke yang termuda. Pertarungan eliminasi 1 lawan 1 tidak hanya diperjuangkan oleh 1 orang, sebaliknya kalah dalam pertarungan mundur, sementara pemenang terus berjuang. Ini berlangsung sampai ke-7 anggota tim dikalahkan sepenuhnya. Karena itu, kalian harus waspada terhadap insinyur jiwa musuh. Jika pertarungan 1 lawan 1, aku akan melakukan sebanyak yang aku bisa untuk membuat barisan terbaik berdasarkan kemampuan lawan. Kalian semua hanya perlu melakukan yang terbaik. Mode terakhir dari pertarungan adalah pertarungan 2-3-2. Biasanya 2 pertandingan 2 lawan 2 akan diadakan sebelum pertandingan 3 lawan 3. Jika kita memenangkan kedua pertandingan 2 lawan 3, kita bahkan tidak perlu melawan pertandingan ketiga. Karena itu, saya menempatkan Bebe dan Jiang Nanan di satu tim, Susansi dan Caito di tim lain. Untuk 2 tim yang akan keluar dalam pertandingan 2 lawan 2, Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bekerja sama sangat baik. Tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka keluar dan bertarung di pertandingan 2 awal. Karena itu, mereka akan menjadi peserta untuk pertandingan 3 lawan 3. Susansi memiliki ekspresi suram di wajahnya ketika dia berkata, "Guru Wang Yan, mengapa Anda tidak menempatkan Jiang Nanan dan saya dalam satu tim? Kami berdua saling kenal, jadi kami pasti akan bekerja sama dengan baik sebagai satu tim." Mata Jiang Nanan melebar. "Siapa yang akrab denganmu? Berhentilah mencoba untuk membuat jalan untuk menjadi dekat denganku." Guru Wang Yan menyala. "Ini adalah kompetisi, bukan tempat bagi kalian berdua untuk bergumam sayang satu sama lain. Alasanku menempatkanmu karena kemampuanmu jauh lebih cocok dengan Caito. Fokusmu pada pertahanan, sementara dia adalah serangan. Adapun Jiang Nanan, kecerdikannya lebih cocok dikombinasikan dengan serangan kuat Bebe. Jika dia bekerja sama denganmu, aku takut dia bahkan tidak akan mampu menunjukkan 30% dari kekuatan sejatinya." Jiang Nanan yang biasanya tidak banyak bicara segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun dan berkata, "Guru Wang Yan sangat bijak." Ekspresi Susansi langsung mereda. Guru Wang Yan berkata, "Pengaturan dasar akan seperti ini. Gaya kompetisi yang paling menguntungkan bagi kita sebenarnya adalah pertarungan 1 lawan 1 dan 2-2-3. Di sisi lain, pertarungan tim akan menjadi yang termudah bagi kita untuk mengungkapkan kekurangan pada lawan kita. Saya harus menekankan poin ini sekali lagi. Selama kompetisi, kalian semua harus memperhatikan ala jiwa lawan. Karena pesaing diizinkan untuk memanfaatkan ala jiwa sederhana dalam pertempuran, Yu Hao yang pasti tidak bisa mengulangi pola serangannya setelah apa yang terjadi di babak pertama. Yu Hao, kamu tidak bisa menahan diri juga dengan deteksi spiritualmu. Saat yang lain berkompetisi, kita harus melakukan segalanya untuk muncul sebagai pemenang dan memastikan bahwa kita menjunjung tinggi kemuliaan akademi. Ketika saatnya tiba, saya akan memerintahkan kalian di lapangan. Saya harap kalian bisa melaksanakan perintahku pada saat itu." "Ya." 7 anggota tim dari halaman luar menjawab seragam. Guru Wang Yan akhirnya berdiri dan berkata, "Pastikan untuk beristirahat malam ini. Kalian perlu memastikan dalam kondisi puncak untuk besok. Tak satu pun diizinkan pergi malam ini. Kalian bisa kembali." Setelah Guru Wang Yan selesai berbicara, semua orang berdiri dan meninggalkan ruang konferensi. Saat Yu Hao dan Wang Dong berjalan menuju kamar Yu Hao untuk berkultivasi, Yu Hao tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya langsung mendarat di ujung koridor.
Seorang anak muda yang tampan yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun berdiri di ujung koridor. Dia menatapnya. Tatapan Yu Hao segera membeku. Dia segera bisa mengatakan berdasarkan yang dipakai pihak lain, serta dari arah orang itu muncul, pihak lain adalah siswa dari Akademi Teknik Rekayasa Jiwa Kekaisaran Ryu. Kamu dikenal sebagai Wu Yu Hao kan? Ingat namaku, Xiao Hong Chen. Aku pasti akan mengalahkanmu. Anak muda yang tampan itu kemudian memberi tangan jempol ke arah Yu Hao. Kamu? Kilatan dingin melintas di mata Wang Dong, tetapi Yu Hao segera menghentikannya dengan meletakkan tangannya dengan kuat di bahu Wang Dong. Yu Hao juga menunjukkan simbol tangan menjepit. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana kutu ini berasal? Aku akan memastikan untuk menghancurkannya sampai mati cepat atau lambat." Setelah selesai, dia membuka pintu ke kamarnya dan masuk bersama Wang Dong. Suara Yu Hao terdengar sangat keras menyebabkan wajah Xiao Hong Cheng sedikit berkedut saat dia menyipitkan matanya, namun dia tidak tampak marah. Alih-alih, ekspresi serius muncul di wajahnya. Kekuatannya bukan satu-satunya alasan dia bisa menjadi komandan baru di tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia juga punya otak. "Mengapa kamu menghentikanku?" Wang Dong tiba-tiba bertanya begitu mereka memasuki ruangan. Yu Hao dengan paksa tersenyum dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak menghentikanmu? Apakah kamu berencana untuk menanggung akibatnya?" Saya mengaktifkan deteksiku pada saat melihat orang itu, yang sepertinya langsung dia sadari lebih jauh lagi. Fluktuasi kekuatan jiwa yang tubuhnya pancarkan jauh melampaui kita. Berdasarkan fluktuasi kekuatan jiwanya, aku takut dia memiliki 5 cincin jiwa setidaknya. Apa? Wang Dong langsung terkejut. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak tampak lebih tua dari kita. Dia harusnya menjadi anggota cadangan Akademi Teknik Rekayasa Jiwa Kekaisaran Ryu. Tetapi dia Raja Roh pada saat ini. Tidak mungkin. Dia juga menyamarkan kekuatan jiwanya seperti yang kamu lakukan kan? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah benar-benar mudah bagi seseorang untuk menutupi fluktuasi kekuatan jiwa seseorang? Ngomong-ngomong, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya." Wang Dong sedikit menyernyit dan ekspresi khawatir muncul di matanya. Hanya tim cadangan sudah seperti itu. Sepertinya Akademi Teknik Rekayasa Jiwa Kekaisaran Ryu jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Untungnya kita seharusnya tidak bertemu mereka di turnamen mendatang. Mengingat fakta bahwa mereka adalah runner-up tahun lalu, mata Yu Hao berbinar. Sebenarnya hal yang kita harus lebih khawatirkan adalah mereka menjadi lawan ketika kita menjadi anggota resmi dalam 5 tahun mendatang dan bersaing melawan mereka di turnamen ini lagi. Dia adalah raja jiwa sekarang, tapi bagaimana dalam 5 tahun? Mengingat kecepatan kultivasinya saat ini, Wang Dong dengan marah berseru, "Tapi kita masih muda. Turnamen memberi kita semua waktu yang sama," balas Yu Hao. "Ayo, kita harus bekerja lebih keras. Kekuatan sejati kita sebenarnya terletak pada kekuatan Haodong kita. Seperti yang kamu tahu, kecepatan kultivasiku kemungkinan besar akan menjadi lebih lambat setelah mendapatkan cincin jiwa ketiga karena pembatasan jiwa bela diri pamungkasku." Penampilan Xiao Hong Cheng benar-benar memberi mereka perasaan darurat. Keduanya segera duduk di tempat tidur, lalu meletakkan tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan Haodong Power mereka. Teknik surga misterius yang hangat terjalin dengan kekuatan jiwa yang dikaitkan dengan cahaya Wang Dong. Kemudian dengan cepat berkumpul untuk membentuk kekuatan Haodong yang kuat. Setelah itu mulai beredar di seluruh tubuh mereka. Menyusul terobosan Wang Dong yang sudah peringkat 30, Yu Hao juga berhasil menembus ke peringkat 27. Ketika mereka bergandengan tangan dan menyebarkan kekuatan Haodong untuk melepaskan keterampilan jiwa, kekuatan sebenarnya dari serangan mereka dapat dibandingkan dengan leluhur jiwa. Ini adalah penguatan besar dalam hal penggabungan jiwa bela diri. Yu Hao baru saja menerobos ke peringkat 27 sekitar 10 hari yang lalu. Namun dia sudah merasa kekuatan jiwanya mendekati tingkat menengah dari peringkat 27. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan kultivasi ini bukan mimpi baginya untuk naik dengan kecepatan 1 peringkat per bulan hingga mencapai peringkat 30. Wang Dong tidak ditinggalkan dalam kecepatan Yu Hao.
Karena tubuhnya tampaknya mampu mendukung lebih banyak kekuatan jiwa daripada Yu Hao, dia tidak merasakan sumbatan setiap kali dia menyebarkan kekuatan jiwanya. Dan dia juga merasa seolah-olah dia tumbuh lebih kuat setiap hari. Dalam beberapa bulan sejak sekolah dimulai, dia sudah menerobos ke peringkat 32. Namun dia sudah menerjang lurus ke kemacetan peringkat 33. Dengan bantuan Hodong Power mereka saat ini, ada kemungkinan dia menembus ke tahap leluhur jiwa dalam waktu 1,5 tahun. Keesokan harinya, hari ini adalah hari keempat turnamen, dan teriakan dari para penonton terus bergema di seluruh Starlo Plaza sejak dini hari. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu karena tim yang mewakili Akademi Shrek akhirnya akan muncul di lapangan lagi. Mereka akan muncul di pertandingan pertama. Bahkan Kaisar Starlo hadir untuk menyaksikannya. Dia memberi cukup banyak wajah pada Akademi Shrek. Turnamen hari ini hanyalah bagian pertama dari rangkaian putaran turnamen babak kedua, dan 4 dari 8 grup akan tampil hari ini. Namun semua 67 tim yang lolos dari babak penyisihan duduk di dalam area istirahat tanpa pengecualian. Mereka ada di sini untuk menyaksikan turnamen. Lebih tepatnya, mereka ingin sekali lagi mengalami kejutan yang terjadi pada hari pertama turnamen. Mereka ingin melihat pemuda yang datang dari Shrek dan Sekte Tang, dan melihat apakah dia benar-benar memiliki cincin jiwa 600.000 tahun. Shrek adalah Shrek. Shrek yang memiliki 10.000 tahun kemuliaan. Setiap akademi secara tidak sadar telah menetapkannya sebagai target mereka, namun sangat menghormatinya. Bahkan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak terkecuali untuk ini. Ketika tim berpakaian hijau gelap dari Shrek muncul di terowongan pintu masuk peserta, suasana seluruh Starlo Plaza mulai mendidih. Sorakan keras untuk Shrek mulai bergema. Yu Hao berjalan tanpa ekspresi di bagian paling depan tim. Karena mereka ingin menakuti lawan mereka, mereka tentu harus mati-matian. Ma Xiaotao, Da Yuheng, dan Ling Luochen tidak muncul. Mereka memilih untuk tinggal di hotel untuk memulihkan diri dan membuat pemulihan mereka secepat mungkin. Seperti yang diprediksi Guru Wang Yan, Shrek masuk dalam grup yang hanya memiliki total 8 tim. Akademi Shrek secara alami adalah tim yang paling populer di seluruh turnamen, menaungi semua tim lain dalam grup yang sama. Setelah memuntahkan banyak omong kosong yang menggerakkan emosi kerumunan, penyiar menggunakan suaranya yang paling bersemangat untuk berteriak, "Sekarang kita memiliki Akademi nomor 1 benua, tim perwakilan dari Akademi Shrek, dan lawan mereka tim perwakilan dari Akademi Teknik Yunlao Kekaisaran Starlo." Para pemimpin dari kedua tim silahkan melangkah ke atas panggung untuk mengkonfirmasi mode pertempuran. Perbedaan antara kedua akademi bisa dilihat dari pengenalan mereka. Ketika penyiar memperkenalkan Akademi Shrek, dia tidak menyebutkan negara tempat dia berada, namun dia akan melakukan ini untuk akademi lain. Ini karena tidak ada negara yang berani mengklaim bahwa Akademi Shrek adalah miliknya. Akademi Shrek memiliki kota Shrek sendiri, statusnya sangat tinggi, sehingga setiap negara harus memberikan rasa hormat yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Akademi Shrek, Akademi Teknik Rekayasa Jiwa Kekaisaran Ryu juga sangat kuat. Namun itu memiliki fondasi yang jauh lebih lemah, karena itu mereka hanya bisa membandingkan diri dengan Shrek selama turnamen benua dan menggunakannya untuk merangsang pertumbuhan ledakan siswa mereka. BB berdiri dan berjalan menuju panggung setelah Guru Wang Yan memberi isyarat kepadanya. Pemimpin tim Akademi Teknik Yunlao keduanya berjalan ke panggung bersama. Setelah mengundi mode pertempuran, wasit mengumumkan pertarungan Akademi Shrek melawan Akademi Yunlao akan dilakukan melalui mode 1 lawan 1. Silahkan kedua belah pihak mengirim 1 anggota untuk ambil bagian dalam kompetisi. Setelah mendengar bahwa kompetisi akan dilakukan seperti itu, mata penonton berbinar. Setiap yang hadir selain para siswa dari berbagai akademi memandang Yu Hao di garis pandang mereka, melemparkan pandangan mereka ke arahnya. Mereka semua berharap bahwa Yu Hao akan menjadi orang pertama yang keluar dan menyelesaikan 1 lawan 7. Bukankah itu hasil yang paling memuaskan yang bisa mereka tonton? Siapa yang tidak ingin merasakan kegembiraan dan sensasi yang datang
dari penampilan cincin 600.000 tahun lagi? Dan apakah siswa Akademi Shrek itu akan mengeluarkan kejutan-kejutan yang lain? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.